Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Anak-anak masih tetap semangat anak-anak ya. Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan melanjutkan pembelajaran, marilah kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 4, subtema 4, pembelajaran ke-5 dan 6. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa materi, salah satunya masih tetap pada percakapan ya, tentang kehidupan bersih dan sehat. Nah, di sini ada sebuah teks percakapan ya, tentang kerja bakti. Nah, kerja bakti adalah salah satu upaya untuk membersihkan lingkungan di sekitar kita. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Jadi itu tujuan kerja bakti ya, supaya kita tetap bersatu. Mengapa tempat sampah itu ada dua, Bu? Sampah ada dua macam ya. Ada sampah yang bisa didaur ulang dan ada yang tidak bisa. Jadi di sekitar kita, di lingkungan sekitar, di tempat wisata, pasti ada sampah dua macam warna ya, ada sampah kering dan ada sampah basah, atau sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, di sini ada tabel kata acak ya. Di sini ada sebuah kata petunjuk. Suatu, yang pertama, suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan apa anak itu namanya kerja bakti. Di sini kita temukan ya, kerja bakti, KERJABAKTI. Kemudian kalimat kedua petunjuknya, suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru, apa? Daur ulang. Yang ketiga, pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun, apa? Tata kota. Di sini ketemu tata kota. Nah, berbicara tentang kota, setiap kota ada sebuah taman anak-anak ya, untuk menghiasi kota tersebut supaya menjadi rapi. Bagaimana? Upayanya bagaimana? Supaya terlihat rapi dan indah, selalu bersih, harus dilakukan kerja bakti membersihkan lingkungan kota atau di taman-taman kota. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Coba perhatikan gambar ini ya, yaitu dengan mencabut rumput, menyiram, menggunting, merapikan tanaman supaya taman menjadi indah. Kalau tamannya sudah indah, kota pun menjadi indah. Seperti itu anak-anak ya. Semua kegiatan bisa menjadi cepat selesai karena dilakukan bersama-sama atau secara gotong royong. Nah, semua itu bisa dilakukan, selain kerja bakti bisa dilakukan dalam berbagai macam hal, anak-anak ya. Salah satunya ini. Apa saja pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong atau kerja bakti? Nah, ini contohnya. Yang pertama, musyawarah. Musyawarah di lingkungan masyarakat bisa dilakukan secara bersama-sama. Artinya apa? Supaya masalah yang banyak menjadi cepat selesai. Kemudian sholat berjamaah bisa dilakukan dengan bersama-sama. Nah, sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar itu bisa mewujudkan persatuan antara warga. Itu beberapa cara ya supaya kita tetap bersatu. Seperti itu anak-anak ya. Di sini ada sebuah teks anak ya. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Dari judulnya sudah bisa dipahami ya, kalau lingkungan lestari, manusia bisa menjadi sehat. Berarti hubungan antara hidup bersih dan sehat itu saling berhubungan anak-anak ya. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Itu adalah beberapa teks ya, sekilas ya. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Itu intinya anak-anak ya, intinya bacaan bahwa lingkungan dan manusia saling berhubungan. Lingkungan dan hewan seperti apa? Dan manusia itu saling membutuhkan. Nah, untuk itu hewan dan tumbuhan di sekitar kita harus kita jaga. Bagaimana caranya? Ini ada sebuah gambar anak-anak ya. Gambar pertama ya, peternak merawat hewan yang sudah dirawat supaya apa? Hewannya menjadi sehat dan menghasilkan susu. Ini misalnya sapi ya. Jadi diberi makan dan diberi minum, tempat hidupnya dibersihkan. Kemudian kalau tanaman disiram atau dipupuk supaya menjadi tanaman yang subur, hijau dan tidak kering. Nanti hijaunya tanaman itu bisa menjadi lingkungan kita menjadi asri dan sehat. Seperti itu anak-anak ya. Nah, sekarang cara menjaga. Bagaimana caranya tadi sudah dijelaskan ya. Kalian perhatikan di halaman 200.
Ada lingkungan sekolah ya, lingkungan sangat bersih, tamannya rapi. Apa yang mereka lakukan supaya bersih dan rapi? Tetap dilakukan sebuah kerja bakti yang dilakukan bersama-sama. Nah, sekarang manfaatnya apa kerjasama itu? Manfaatnya adalah yang pertama, pekerjaan menjadi ringan. Yang kedua, apa? Bisa mencerminkan atau melahirkan rasa berbagi dengan teman. Artinya apa? Pekerjaan berat itu kita rasakan bersama-sama, kemudian mewujudkan persatuan. Nah, kemudian apalagi selain mewujudkan persatuan, hidup kita menjadi akrab dan rukun. Nah, bagaimana akibatnya jika tidak ada kebersamaan atau tidak ada persatuan? Nah, apa? Kebalikannya, kita tidak punya teman, tidak bisa hidup rukun, dan pekerjaan akan terasa berat. Nah, itu adalah manfaat dan akibat tidak adanya kebersamaan. Manfaatnya apa, akibatnya apa kalau tidak hidup bersama, seperti itu anak-anak ya. Nah, bekerja bakti atau bekerja sama bisa dilakukan dalam membersihkan taman kota. Nah, salah satu caranya adalah menyiram tanaman. Nah, dalam menyiram tanaman apa yang kita pakai yaitu alat penyemprot ya, bisa menyemprotkan air atau pupuk ya. Caranya yaitu dengan cara menggendong di belakangnya itu. Nah, kegiatan itu membutuhkan kekuatan anak-anak ya. Kekuatan apa? Punggung, kaki, tangan. Supaya kuat kita harus melakukan sebuah latihan anak-anak ya. Latihannya salah satunya adalah kemarin sudah kita lakukan, yaitu menggendong teman. Latihan menggendong teman adalah memikul beban seperti kita membawa semprotan. Caranya adalah membungkuk dengan menggendong teman. Nah, itu bisa menguatkan punggung, kaki, dan tangan. Nah, selain kekuatan punggung, kita bisa melatih kekuatan perut dengan cara olahraga apa? Sit up ya. Bagaimana cara melakukan gerakan sit up? Yaitu dengan cara duduk selonjor, kemudian tidur terlentang begini, tangan ditaruh di samping badan ya. Kemudian kita bangunkan badan kita, posisi duduk, tepuk tangan kita ke pasangan teman kita. Artinya bermain sit up dengan cara berpasangan ya, supaya kita lebih semangat, seperti itu. Kemudian kita tidur lagi, sit up lagi, seperti itu posisi kita, bolak-balik tidur, telentang, kemudian duduk kembali, seperti itu anak-anak ya. Nah, salah satu kegiatan di sekolah atau di masyarakat dalam membersihkan taman yaitu kita merapikan tanaman, kemudian mencabut rumput, kemudian menyiram tanaman yang ada di dalam pot ini ya. Nah, berarti kan vas bunga atau pot ini berbentuk apa anak-anak? Bentuknya beda dengan bentuk ini ya. Nah, bentuk-bentuk ini bisa kita jadikan pola bentuk ya. Misalnya dari persegi menjadi tabung. Begitu seterusnya. Jadi pola-pola itu bisa berbentuk dari berbagai macam bentuk bangun datar. Misalnya misalnya lingkaran ya. Lingkaran, kemudian kotak, lingkaran, kotak, dan seterusnya. Begitu juga dengan tabung segitiga, tabung segitiga, atau segitiga, tabung, dan seterusnya. Baik, itu adalah contoh pola yang bisa kita pakai ya dalam menggambar sebuah pola ya. Nah, itu saja pembelajaran pada pertemuan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.